一只虚假雷兽也敢在老夫阴虚修为面前造恶！坚不可摧的仙神之魂，竟有些融化。这是仙雷，这雷之仙界的接引之法，与我可是天大的机缘。住手！这下是不是玩大了？这样闯入雷仙界的，老夫还是头一回见。嘿，说不定是个有缘人呐。Balik lagi bareng gua Kinmu, langsung saja kita bahas spoiler Renegade Immortal episode 148. Di episode sebelumnya, selama hampir 20 tahun di planet Qingling, Wang Lin menjadi bos besar dan mempersiapkan diri untuk memasuki Thunder Celestial Realm. Ia menyempurnakan berbagai harta karun, memahami domain karma melalui Soul Lasher, menghancurkan kesombongan Suli Guo, serta mengumpulkan aura kebencian manusia untuk memperkuat sungai neraka. Puncaknya, setelah menghabiskan seluruh Skyjade dan meminum cairan surgawi, Wang Lin akhirnya berhasil menembus puncak tahap akhir Ascendan, mencapai puncak langkah pertama kultivasi setelah hampir 1000 tahun perjalanan. Ledakan energinya menghancurkan seluruh planet Qingling di sekitarnya dan mengubah tanah tandus menjadi dipenuhi kehidupan. Setelah itu, Wang Lin meninggalkan planet Qingling dengan Thunder Beast untuk mencari Thunder Furnace, sebagai langkah awal memasuki Thunder Celestial Realm. Cerita berlanjut. Namun, tujuan Wang Lin bukan langsung menuju Thunder Celestial Realm. Ia terlebih dahulu menuju planet Zhengtan, karena hanya dengan mendapatkan Thunder Furnace, ia bisa memasuki alam tersebut. Wang Lin sengaja memilih planet Zhengtan karena mengetahui setiap keluarga kultivator di sana baru saja menerima Thunder Furnace dari Thunder Celestial Temple. Daripada meminta bantuan Sheng Honghu dan berisiko membuka identitasnya, Wang Lin memilih cara yang jauh lebih sederhana, yaitu mencurinya. Sesampainya di luar planet Zhengtan, Wang Lin menunggu para kepala keluarga kembali. Tak lama kemudian, rombongan mereka benar-benar muncul. Saat melihat Wang Lin menunggu di luar planet, kepala keluarga itu sempat mengira ia adalah utusan Thunder Celestial Temple. Namun setelah mengamatinya dengan saksama, ia justru menyimpulkan bahwa Wang Lin hanyalah seorang penyamar. Menurutnya, utusan asli tidak mungkin datang sendiri untuk meminta tungku guntur karena mereka memiliki banyak keluarga bawahan yang siap menyerahkannya kapan saja. Selain itu, seluruh utusan seharusnya masih berada di Thunder Celestial Temple hingga Thunder Celestial Realm dibuka. Mendengar tuduhan tersebut, Wang Lin tidak membuang waktu untuk berdebat. Ia langsung memanggil penjaga surgawi. Boneka itu melesat secepat kilat dan melancarkan satu pukulan dahsyat. Kepala keluarga segera menggunakan api hitam dan membentuk perisai api untuk menahan serangan itu. Namun kekuatan penjaga surgawi begitu besar hingga perisai tersebut retak dan hancur seketika. Kepala keluarga terpaksa mundur dengan wajah pucat, sementara penjaga surgawi hanya terkena sedikit kobaran api hitam yang tidak mampu menghentikan gerakannya. Wang Lin kemudian berkata dengan tenang bahwa dirinya hanya menginginkan satu tungku guntur. Kepala keluarga mulai ragu. Ia sadar Wang Lin bukan orang biasa karena memiliki boneka yang kekuatannya sebanding dengan kultivator langkah kedua. Namun jika langsung menyerahkan tungku guntur kepada seorang kultivator Ascendan, martabat keluarganya akan hancur. Karena itulah ia memilih untuk tetap bertarung. Melihat lawannya masih bersikeras, Wang Lin mengeluarkan batu gunung. Gunung itu segera membesar, lalu dengan tekniknya Wang Lin mengekstraksi jiwa gunung dan mengubahnya menjadi kabut kuno yang mengandung tekanan luar biasa. Begitu melihat teknik tersebut, kepala keluarga langsung terkejut. Ia tidak menyangka seorang kultivator puncak Ascendan mampu menggunakan mantra yang seharusnya hanya bisa dikuasai oleh kultivator langkah kedua. Tanpa memberi kesempatan lawannya berpikir, Wang Lin terus maju sambil memanggil petir langit ke telapak tangannya. Dalam sekejap, petir yang mengandung kekuatan guntur surgawi terbentuk, membuat Wang Lin tampak seperti penguasa guntur yang turun dari langit. Terdesak oleh serangan beruntun itu, kepala keluarga akhirnya menggunakan kartu trufnya. Ia memaksa darah dan energi asal berkumpul di antara kedua alisnya hingga muncul sebuah mata ketiga berwarna merah darah. Cahaya merah yang dipancarkan mata itu langsung menyapu jiwa gunung milik Wang Lin dan perlahan menghancurkannya. Kekuatan teknik tersebut bahkan membuat Wang Lin ikut terkejut karena mampu melukai jiwa gunung miliknya. Namun menggunakan teknik itu membutuhkan energi asal yang sangat besar. Karena baru memasuki tahap Illusory Yin, kepala keluarga tidak mampu mempertahankannya lama. Setelah beberapa saat, mata ketiganya mulai tertutup dengan sendirinya, sementara tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Melihat kesempatan itu, Wang Lin tidak ragu lagi. Ia langsung melemparkan petir di tangannya sambil terus menekan lawannya. Menyadari dirinya tidak mungkin memenangkan pertarungan
Kepala keluarga akhirnya mengeluarkan sebuah tungku guntur dari tas penyimpanannya sebagai tanda menyerah. Wang Lin segera mengambil tungku guntur tersebut. Tujuan utamanya akhirnya berhasil tercapai tanpa harus membunuh lawannya. Namun sebelum pergi, perhatian Wang Lin justru tertuju pada teknik mata ketiga yang baru saja digunakan kepala keluarga. Dengan nada tenang, Wang Lin mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat semua orang terdiam. Apakah kau bersedia menukar teknik mata ketiga itu denganku? Kalimat itu menjadi penutup chapter ini, sekaligus memberi isyarat bahwa selain berhasil memperoleh tungku guntur, Wang Lin juga mulai tertarik mendapatkan teknik baru yang memiliki potensi luar biasa untuk memperkuat kekuatannya sebelum memasuki Thunder Celestial Realm. Setelah pertarungan sengit berakhir, lelaki tua itu akhirnya mengakui kekuatan Wang Lin yang jauh melampaui King Xiaoyan. Namun, ia tetap menolak menukar teknik mata ketiganya karena itu merupakan warisan turun-temurun keluarganya. Melihat negosiasi belum berhasil, Wang Lin mulai memperlihatkan satu persatu teknik andalannya. Pertama adalah jari kematian, sebuah jurus yang mampu menyerap seluruh vitalitas di sebuah daratan hingga pepohonan dan tumbuhan langsung layu. Sementara seluruh energi kehidupan itu kembali memasuki tubuh Wang Lin. Meski terkejut dengan kekuatan teknik tersebut, lelaki tua itu masih belum bersedia melakukan pertukaran. Wang Lin kemudian memperlihatkan jari iblis, sebuah teknik yang mampu mengubah energi spiritual menjadi energi iblis. Saat dipadukan dengan jari kematian, kekuatan keduanya menjadi jauh lebih mematikan. Lelaki tua bahkan menduga Wang Lin berasal dari planet Dongling, tetapi tetap belum tergoda. Sebagai kartu terakhir, Wang Lin mengeluarkan seni pembantaian surgawi. Ia memerintahkan penjaga surga menangkap seekor binatang buas, lalu membunuhnya dengan teknik tersebut. Dalam sekejap, tubuh binatang itu mengering hingga hanya menyisakan kerangka, sementara energi kehidupannya berubah menjadi segel kehidupan yang dapat digunakan sebagai pertahanan sekaligus senjata. Wang Lin menjelaskan bahwa semakin banyak segel kehidupan yang dikumpulkan, semakin kuat pula perlindungan yang dimiliki. Bahkan menurut senior yang mengajarkan teknik itu kepadanya, jika seseorang memiliki cukup banyak segel kehidupan, ia tetap dapat bertahan meski sebuah planet hancur. Penjelasan itu akhirnya menggoyahkan hati lelaki tua. Namun karena teknik mata ketiga merupakan warisan keluarganya, ia masih terus ragu mengambil keputusan. Melihat keadaan tidak berubah, Wang Lin memilih pergi tanpa memaksa. Namun baru beberapa saat Wang Lin meninggalkan tempat itu, lelaki tua justru panik. Ia merasa telah melewatkan kesempatan yang sangat berharga, lalu segera memanggil Wang Lin kembali. Wang Lin kemudian menyerahkan 3 batu giok yang berisi jari kematian, jari iblis, dan seni pembantaian surgawi. Lelaki tua itu memeriksa ketiga teknik tersebut dengan sangat teliti. Setelah yakin akan nilainya, barulah ia menyerahkan batu giok berisi teknik mata ketiga kepada Wang Lin. Namun diam-diam, lelaki tua itu menyisipkan kesalahan pada teknik tersebut agar Wang Lin mengalami masalah saat berkultivasi di masa depan. Sayangnya, berkat pemahamannya yang luar biasa, Wang Lin langsung menyadari adanya cacat itu. Ia hanya berpura-pura tidak mengetahuinya dan tetap menerima batu giok tersebut. Sebelum pergi, Wang Lin justru memperingatkan lelaki tua itu agar tidak mengumpulkan lebih dari 100.000 energi pembantaian saat mempelajari seni pembantaian surgawi, karena hal itu dapat membawa bencana besar. Dalam perjalanan pulang, Wang Lin sempat merasa sedikit bersalah. Menurutnya, 3 teknik yang ia tukarkan sebenarnya masih belum sebanding dengan nilai teknik mata ketiga yang baru ia dapatkan. Pasalnya, Wang Lin menyadari teknik tersebut mengandung jejak menuju asal-usul Dao, bahkan berkaitan dengan langkah ketiga kultivasi. Inilah alasan sebenarnya mengapa sejak awal ia begitu menginginkan teknik mata ketiga itu. Setelah kembali ke planet Qinglin, para kultivator yang sebelumnya sempat bernapas lega, karena Wang Lin telah pergi kembali dibuat resah. Wang Lin sekali lagi menjadikan wilayah sekitar puncak Hengyun sebagai daerah terlarang, sehingga tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Selama lebih dari setengah bulan, Wang Lin terus memperbaiki kekurangan pada teknik mata ketiga, sambil mulai menguasainya sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, hari pembukaan alam surga guntur pun tiba. Wang Lin mengeluarkan tungku guntur untuk memanggil petir surgawi sebagai jalan memasuki alam surga guntur. Namun, tepat saat sambaran petir hendak mengenai tungku guntur, Wang Lin justru menarik kembali tungku itu. Tindakan yang belum pernah dilakukan siapapun ini menandakan bahwa Wang Lin telah menyiapkan rencana besar yang akan mengubah jalannya perjalanan di alam surga guntur. Saat alam surga guntur dibuka, petir surgawi akan turun sebagai penuntun bagi setiap kultivator yang memiliki tungku guntur. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang mengetahui asal-usul mekanisme ini. Yang mereka tahu hanyalah, selama memiliki tungku guntur, mereka pasti akan dibawa memasuki alam surga guntur.
Namun kali ini, Wang Lin memilih melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun. Saat petir surgawi pertama turun, Wang Lin justru menyimpan tungku guntur. Seluruh kekuatan guntur di dalam tubuhnya langsung dilepaskan hingga auranya berubah layaknya penguasa petir. Tanpa sedikit pun rasa takut, ia melesat ke langit dan langsung menelan petir surgawi itu dengan tubuhnya sendiri. Ledakan dahsyat seketika mengguncang langit dan bumi. Tubuh Wang Lin terpental hingga menghantam tanah dan menciptakan kawah besar. Petir terus meledak dari dalam tubuhnya, seolah ingin menghancurkannya. Namun, di saat yang sama, jiwa asal serta asal guntur miliknya terus menyerap energi asal yang terkandung di dalam petir surgawi. Tak lama kemudian, Wang Lin membuka matanya dengan penuh kegembiraan. Ia menyadari bahwa energi asal di dalam petir surgawi berkali-kali lebih murni dibandingkan energi asal yang pernah ia peroleh dari Danau Guntur. Kesempatan seperti ini tentu tidak mungkin ia lewatkan. Begitu awan petir mulai menghilang, Wang Lin kembali mengeluarkan tungku guntur hingga petir surgawi kedua turun. Namun, seperti sebelumnya, ia kembali menyimpan tungku guntur dan sekali lagi menelan petir tersebut. Kali ini, luka yang dideritanya jauh lebih parah. Bahkan, jiwa asalnya hampir mencapai batas kemampuannya untuk menahan kekuatan petir. Meski begitu, energi asal yang diperolehnya juga meningkat drastis. Karena belum sempat menyerap seluruh energi itu, Wang Lin segera mengeluarkan jiwa asalnya bersama tungku guntur dan langsung terbang menuju awan petir. Tindakan Wang Lin seolah memancing kemarahan langit. Seluruh awan petir berkumpul menjadi satu dan membentuk petir surgawi ketiga yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Bahkan pusaran petir raksasa memenuhi langit hingga seluruh planet Qinglin berguncang hebat. Semua makhluk hidup dipenuhi rasa takut dan hanya bisa bersujud menghadapi keagungan langit. Melihat petir mengerikan itu, Wang Lin hanya bisa tersenyum pahit sambil bergumam dalam hati. Sepertinya, aku sudah keterlaluan. Meski begitu, ia tetap tidak mundur. Jiwa asalnya berubah menyerupai naga guntur kuno, lalu kembali melesat untuk melahap petir tersebut. Sayangnya, kekuatan petir ketiga benar-benar berada di luar dugaan. Wang Lin hanya mampu menelan sebagian sebelum terpaksa mundur. Petir surgawi yang marah langsung mengejarnya tanpa henti. Dalam situasi genting itu, Wang Lin segera melemparkan tungku guntur. Seluruh petir surgawi beserta pusaran raksasa akhirnya masuk ke dalam tungku tersebut. Namun beban kekuatannya sudah melampaui batas kemampuan tungku guntur. Retakan demi retakan mulai muncul di permukaannya. Wang Lin hanya bisa berharap dalam hati agar tungku guntur itu tidak hancur. Menurutnya, selama masih tersisa pecahan, mungkin tungku itu masih bisa diperbaiki. Namun harapan itu pupus. Untuk pertama kalinya sejak alam surga guntur ada, tungku guntur benar-benar hancur. Mula-mula pecah menjadi serpihan, lalu serpihan itu kembali hancur hingga berubah menjadi debu. Peristiwa ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Sejak hari itu, jumlah tungku guntur di alam surga guntur resmi berkurang satu untuk selamanya. Tanpa sadar, Wang Lin telah menciptakan sebuah peristiwa yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Sesaat kemudian, seluruh energi petir yang tersimpan di dalam tungku guntur meledak keluar dan membungkus tubuh Wang Lin. Karena tidak lagi dipandu oleh tungku guntur yang utuh, tubuhnya melesat menembus kehampaan dengan kecepatan berkali-kali lipat lebih cepat daripada kultivator lain, seolah-olah ruang itu sendiri akan tercabik. Dalam sekejap, Wang Lin menghilang menuju alam surga guntur. Sementara itu, para kultivator lain dari sistem bintang All Heaven masih melakukan perjalanan secara normal menuju gerbang alam surga guntur, tanpa menyadari bahwa Wang Lin baru saja menciptakan sejarah baru yang belum pernah terjadi sejak alam surga guntur pertama kali ada. Perjalanan menuju alam surga guntur akhirnya dimulai. Setiap kultivator dipandu oleh tungku guntur masing-masing, sehingga mereka terpisah sangat jauh dan hanya ditemani kegelapan. Namun, di tengah perjalanan, sebuah petir raksasa melesat seperti meteor dengan kecepatan yang begitu mengerikan hingga para kultivator hanya sempat melihat kilatan cahayanya. Mereka semua dibuat bingung dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok yang berada di dalam meteor petir itu. Ternyata, sosok tersebut adalah Wang Lin. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang begitu ekstrim hingga ia tidak berani melepaskan indera ilahinya. Karena sedikit saja lengah, jiwa asalnya bisa mengalami kerusakan. Sementara itu, tubuhnya terus menerima tekanan luar biasa saat petir membawanya melintasi kehampaan. Di hadapannya terbentang gerbang alam surga guntur, sebuah petir merah gelap raksasa yang menurut legenda terbentuk dari jiwa-jiwa langit setelah runtuhnya alam surgawi. Di bawah gerbang itu telah berkumpul para kultivator langkah kedua, termasuk Sheng Wonghu, para utusan kuil surga guntur, dan para ahli lainnya. Sambil menunggu gerbang dibuka, Tang Yanfeng kembali mengejek Sheng Wonghu karena telah menyerahkan sebagian jiwa Dao kepada Wang Lin.
Namun, Sheng Honghu tetap teguh pada keputusannya. Ia bahkan menganggap mengikuti Wang Lin adalah pilihan terbaik dalam hidupnya, karena hanya orang dengan pandangan jauh ke depan yang mampu melihat potensi Wang Lin. Tak lama kemudian, meteor petir yang membawa Wang Lin akhirnya tiba. Di depan tatapan seluruh kultivator, meteor itu langsung menghantam gerbang merah gelap. Namun, sesuatu yang mustahil justru terjadi. Wang Lin menembus gerbang dan memasuki alam surga guntur sebelum gerbang itu resmi dibuka. Seluruh ahli yang menyaksikannya langsung tercengang, karena belum pernah ada seorang pun yang mampu melakukan hal seperti itu. Seorang kultivator kemudian mencoba meniru tindakan tersebut dengan mengirimkan klonnya ke gerbang. Namun, klon itu langsung hancur. Sementara petir merah berbalik menyerang tubuh aslinya hingga tubuh, jiwa asal, dan seluruh hartanya musnah seketika. Barulah semua orang sadar bahwa apa yang dilakukan Wang Lin bukanlah sesuatu yang bisa ditiru. Di tengah keheningan itu, Sheng Honghu merasakan aura Wang Lin melalui hubungan jiwa dao mereka dan semakin yakin bahwa seluruh pengorbanannya tidak sia-sia. Sementara itu, jauh di dalam alam surga guntur, seorang pria tua berambut putih tiba-tiba merasakan kedatangan Wang Lin. Dengan tatapan penuh ketertarikan, ia hanya mengucapkan satu kata, menarik. Sesaat kemudian, ia menghilang menggunakan teknik yang memancarkan aura kembali ke asal, menandakan bahwa Wang Lin telah menarik perhatian seorang ahli misterius yang sangat mengerikan.